Shalom, selamat bergabung dengan Menara Doa. Kita sama-sama akan belajar bagaimana pandangan Alkitab terhadap orang NPD. Pandangan Alkitab terhadap orang yang narcissistic personality disorder. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mulai ibadah Menara Doa ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua, supaya setiap yang menyaksikan tayangan ini diberkati Tuhan. Dipulihkan pernikahan, dipulihkan keluarga, keuangan, kesehatan kami, masa depan kami yang penuh harapan Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita datang kepada Bapa, Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dengan berkata, ku nyanyi haleluya, Bapa ku datang menyembah-Mu. Bapa-Ku datang, amin, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, mari sembah Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau ajaib bagi kami, Engkau perkasa bagi kami. Kami tenang, dekat padamu kami tenang.
ada kekuatan baru di hadirat-Mu. Ada ketenangan, ada kekuatan baru, ada hikmat, ada pertolongan. Kami percaya di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Ada kekuatan baru, ada kemenangan, ada pertolongan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada, menyembuhkan yang gangguan mental, menyembuhkan yang sakit, menyembuhkan NPD, memulihkan pernikahan, memulihkan rumah tangga, memulihkan ekonomi kami, kesehatan kami. Kami percaya Engkau berkuasa, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami percaya Tuhan, segala perkara kami bisa sanggup menghadapinya bersama dengan Tuhan Yesus. Segala perkara kami cakap menanggungnya di dalam nama Tuhan Yesus, penolong yang selalu setia memenuhi keperluan kami. Haleluya. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman Allah. Amin. Amin. Shalom. Selamat bergabung bersama-sama, kita akan membahas firman Tuhan. Pandangan Alkitab terhadap orang narcissistic personality disorder. Apa pandangan Alkitab kepada orang-orang yang narsistik? Saudara, pada episode yang lalu kita sudah membahas
Bagaimana ciri-ciri orang narsistik? Saya sudah sampaikan, jangan cepat-cepat mendiagnosa atau menghakimi pasanganmu NPD. Jangan cepat-cepat mengatakan saya NPD. Itu urusan dokter kejiwaan, psikiater. Dan itu urusan orang psikolog. Jadi kita jangan cepat-cepat ya. Karena kita lihat pasangan kita marah-marah, langsung kita bilang, oh ini NPD. Jangan seperti itu. Saudara, sekilas saya akan terangkan kembali apakah ciri-ciri orang NPD. Ya saya ulangi aja dengan cepat. Merasa dirinya penting. Dia orang yang merasa terpenting dirinya. Dialah fokus daripada keluarga itu atau pertemuan. Kedua, hayalan yang terlalu berlebihan pada pencapaian. Jadi terlalu mengagung-agungkan pencapaian dan maunya orang terlalu mengagung-agungkan apa yang dicapai dia. Dia haus pengagungan, dibesarkan, diakui, dipuja. Yang ketiga, dia meyakini dirinya lebih unggul. Dia merasa dia lebih unggul dari orang lain. Dia tidak mau direndahkan. Yang keempat, kebutuhan untuk dikagumi. Dia selalu ingin dikagumi orang, ingin ditepuk tangani orang, ingin diaplaus orang, ingin dikagumi. Yang kelima, merasa memiliki hak yang spesial. Dia merasa ingin diistimewakan, dikhususkan. Karena dia merasa orang yang paling hebat, paling unggul. Jadi mau minta perlakuan spesial. Yang keenam, memanfaatkan orang lain. Dia suka memanipulasi orang lain, memanfaatkan orang lain, mengorbankan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Yang ketujuh, kurangnya empati. Dia tidak berempati atau kurang berempati kepada orang, kurang merasa penderitaan orang. Dia yang marah, dia yang meracuni orang, dia nggak merasakan apa yang dikatakannya itu udah sangat membuat mental orang sangat tersakiti. Apa yang diperbuatnya dia nggak merasa orang lain udah dirugikannya. Dia kurang empati, kurang merasakan penderitaan orang lain akibat ulahnya. Rasa cemburu yang kedelapan, rasa cemburu atau iri yang berlebihan. Dia kalau melihat orang lain lebih unggul, lebih hebat, dia akan cemburu. Dia ingin selalu lebih unggul, lebih hebat. Yang kesembilan dikatakan dia selalu orangnya arogan. Ingin menang sendiri dan sulit menghargai orang lain. Dia tidak mudah untuk mengapresiasi orang lain, menghargai orang lain. Nah sekarang bagaimanakah pandangan Alkitab terhadap orang-orang narsistik ini? Nah saudara, pertama Alkitab mengajarkan kita semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Semua orang lahir telah berbuat dosa. Lukas 19 ayat 10 dikatakan Tuhan Yesus datang untuk mencari orang yang terhilang. Lukas 5 ayat 32 dikatakan Tuhan Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa. Saudara, Roma 5 ayat 8 dikatakan bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib di saat manusia berdosa. Jadi orang yang berdosa seperti NPD, orang yang punya sakit jiwa yang tidak disadari bahwa dia mengalami NPD. Ingat orang yang kena NPD dia nggak sadar bahwa dia sudah mengalami sakit kejiwaan. Sehingga dia nggak mau berobat. Karena dia nggak merasa sakit atau salah. Atau ada kekurangan dalam jiwanya. Maka Alkitab mengajarkan kita adalah yang pertama, menerima dia apa adanya. Kalau itu adalah suamimu, maka kasihilah dia apa adanya. Kalau itu adalah istrimu, mengasihi dia dengan apa adanya. Tentu akan ada pertanyaan, Pak Pendeta, nanti aku kena mental kalau aku mengasihi suamiku apa adanya. Nah, di sini kita bedanya dengan orang-orang yang tidak punya Tuhan Yesus. Orang yang punya Tuhan Yesus, dia punya kasih Kristus, kasih agape, kasih yang membuat engkau hidup mampu menerima orang NPD. Dan hiduplah di dalam kasih, kata Alkitab Efesus 5 ayat 2. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, kalau suamimu yang NPD, kalau istrimu yang NPD, Alkitab berkata, kasihilah dia dengan kasih Kristus, kasih agape. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4, 5, 6, 7.
Itu jelas kasih itu sabar. Kasih itu tidak pemarah. Kasih itu menerima orang lain apa adanya. Kasih itu berkorban. Kasih itu tulus tidak minta dibalas. Kasih itu rela dirugikan untuk orang lain. Apalagi itu adalah suamimu atau istrimu. Tergantung saudara sekarang ini mau mempertahankan pernikahan atau tidak. Kalau saudara mau mempertahankan pernikahan, maka saudara harus mengasihinya dengan kasih agape, kasih Kristus, menerima dia apa adanya. Tapi aku tidak kuat Pak Pendeta, tidak ada yang kuat. Betul, sulit, berat. Tapi kasih karunia Tuhan cukup bagimu. Roh Kudus memampukan ibu mengasihi suami yang NPD. Roh Kudus memampukan suami yang mengasihi istri. Maka dasar pernikahan orang Kristen adalah kasih Kristus. Seharusnya memang waktu pacaran itu sebaiknya kenali karakter mental pasangan. NPD nggak dapat hanya ketika dia menikah. Waktu pacaran pun itu kelihatan. Waktu pacaran pun itu kelihatan. Maka saya bilang, belum tentu istrimu NPD. Bapak, belum tentu istrimu NPD. Belum tentu suamimu NPD. Kalau dia NPD, ketika pacaran ibu udah gak tahan. Bapak udah gak tahan. Pada umumnya bapak udah gak tahan itu. Karena perlakuannya itu dia akan arogan, ingin menang sendiri, dan dia marah-marah, tidak empati samamu, mengorbankanmu, melukaimu, menyakitimu, berpacaran loh setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Masa gak tahu? Pasti tahulah. Kalau selama pacaran aja dia sudah arogan, menang sendiri, main pukul lagi, bentak-bentak lagi, ingin menang sendiri, gak ada perasaan kepadamu sebagai istri, atau kepadamu sebagai suami, kalau dia istrimu yang kau tuduh NPD. Menurut saya belum tentu suamimu yang kau anggap NPD adalah NPD. Belum tentu. Terlalu banyak WA yang masuk ke saya, suamiku NPD Pak Pendeta. Ada yang ketemu saya, suami saya NPD Pak Pendeta. Ada juga suami berkata istriku NPD Pak Pendeta. Sebenarnya saya curiga itu tidak NPD. Mungkin ada yang benar NPD, mungkin ya. Tapi ingat, mengenali NPD, psikiater aja itu butuh waktu yang cukup lama. Gak bisa kita diagnosa dengan hanya melihat sebentar, dia marah-marah, wah itu NPD. Gak bisa. Gak bisa. Seorang dokter psikiater terlatih mendiagnosa itu dengan anamnese, mencek latar belakang, wawancara berulang-ulang, baru dia pelan-pelan. Butuh waktu. Saudara, dari 9 mungkin ciri tadi yang saya sampaikan, kalau ada 5 saja kemungkinan dia NPD. Dari 9 ada 5. Ada 5 mungkin kena ke pasanganmu, ke suamimu, kemungkinan NPD. Kena ke istrimu, kemungkinan NPD. Tapi sekali lagi itu gak urusan kita menghakimi atau mendiagnosa. Serahkanlah ke psikolog, kepada psikiater. Hanya memang orang NPD tidak menyadari itu sehingga dia gak mau berobat. Nah, kesulitannya di situ. Sangat sulit tentu orang sakit gak sadar sakit tapi dia gak mau berobat. Ya akibatnya gak mau berobat karena dia gak merasa sakit. Yang dia rasa orang lain yang sakit. Maka saya katakan apa yang ibu lakukan, bapak lakukan. Mengasihi dia dengan kasih Kristus. Kasih agape, kasih yang mau berkorban, kasih yang mau menerima dia apa adanya. Tapi kalau udah ibu dipukulnya, di physical abuse, dipukul. Nah, kalau udah sampai ke sana, sebaiknya ibu dipisahkan dulu, bukan bercerai, bertarak dulu karena udah melakukan tindakan pidana pemukulan. Kalau masih verbal, tahankanlah, berdoalah, minta kasih karunia Tuhan. Apa yang ibu lakukan atau apa yang bapak lakukan kepada istrimu yang NPD kalau dia NPD? Katakanlah tegak diagnosa oleh psikiater bahwa dia adalah NPD. Atau psikolog berkata bahwa dia NPD. What I do? Lakukanlah kasih Kristus. Karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apalagi hanya sakit mental, gak boleh. Kita gak boleh bercerai kecuali kematian. Kalaupun harus berpisah sementara boleh. Tapi sebagusnya
Ibu bisa jaga jarak dengan berjumpa dengan waktu-waktu yang perlu, itu mungkin pembatasan. Ibu boleh me time, mencarger emosi Bapak, mencarger emosi Ibu sendiri juga supaya sehat. Terutama kepada Tuhan perlu bersekutu pribadi. Jadi kalau dari saya, kasihi dia. Kalau menurut orang lain mungkin jaga jarak, itu kalau pekerjaan. Jaga jarak, jaga batas, langsung pergi keluar, langsung tinggalkan. Atau mungkin orang gak kenal Tuhan Yesus, pisah, cerai. Kau NPD, cerai. No. Belum tentu apa yang dia bilang dia itu, dia menuduh suaminya NPD, jangan-jangan istrinya NPD. Dia menuduh istrinya NPD, jangan-jangan suaminya juga NPD. NPD itu dari 9 ciri-ciri itu ada 5. Dan itu adalah bagian daripada psikiater. Jangan hanya karena marah-marah. Saya jumpai banyak juga orang yang marah-marah. Belum tentu juga dia adalah orang NPD. Nah, orang yang marah-marah ini pada umumnya adalah ada luka batin di hatinya yang belum selesai. Ada luka di hatinya yang belum dibereskan. Luka masa kecil, masa lalu. Yang selalu disalahkan, yang selalu dikucilkan. Dan selalu dia direndahkan. Selalu dia dikritik. Atau sebaliknya dia terlalu diagung-agungkan, terlalu dipuji-puji. Maka dia menjadi seorang narsistik yang berlebih-lebihan. Saudara yang saya kasihi, kalau sekedar narsis aja itu belum gangguan jiwa. Tapi kalau udah narcissistic personality disorder, itu sudah gangguan kejiwaan. Oleh karena itu saya katakan sama saudara, mengasihi kepada dia. Coba tenang dulu. Bapak, kalau istrimu NPD, Bapak tenang dulu. Berdoa Bapak kepada Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Kuatkan imanmu baca Alkitab. Kuatkan rohmu dengan berdoa. Dengan demikian seorang suami akan kuat. Sehingga dia bisa menenangkan istrinya yang emosional. Banyak istri-istri ini yang emosional. Karena orang ini adalah, wanita ini adalah makhluk perasaan. Menabung emosinya. Sehingga tabungan emosinya penuh dan meledak. Satu waktu. Belum tentu dia NPD. Mungkin melihat suami yang gayanya cuek-cuek, gak pernah memuji dia, yang suaminya juga mungkin ya selingkuh atau mungkin melakukan dosa banyak hal yang lain. Mau saya katakan sama saudara, jangan cepat langsung mengatakan, oh suamiku NPD, istriku NPD. Pesan saya, jangan cepat. Kalau itu yang ibu lakukan, maka pernikahanmu akan lebih parah. Suamimu akan menjadi lebih parah, istrimu akan lebih parah. Jangan menghakimi dia. Enggak ada orang yang suka dihakimi. Kau NPD, oh dia marah. Pasti akan lebih marah. Orang NPD itu, apalagi benar dia NPD. Dia paling gak suka itu dikritik. Dikasih masukan aja marah itu. Arogan. Saya hanya mau katakan sama saudara, di sini penanganannya beda dengan orang sekuler. Dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, pengenanganannya jaga jarak, sikap langsung melarikan diri, menjauhi. Nah kalau kita orang Kristen, kalau istri saya NPD, kalau istri saya tidak NPD, maka gak bisa saya langsung menceraikan dia, jaga jarak, gak bisa. Yang saya lakukan apa? Saya perbanyak berdoa kepada Tuhan. Saya terlalu percaya Tuhan lebih besar daripada sakit penyakit NPD. Tuhan tolong saya, beri saya ketenangan. Sehingga saya bisa menenangkan emosi istri. Kalau saya yang NPD, istriku harus banyak berdoa. Supaya dia bisa menenangkan emosi saya. Ingat ya, orang NPD tidak berempati. Jadi kalau suaminya NPD, istrinya yang korban, istrinya yang berempati kepada dia. Karena suaminya gangguan kepribadian, gangguan mental, gangguan jiwa. Maka yang berempati adalah yang korban. Padahal dia yang dibully, yang disakiti. Karena dia orang NPD gak sadar bahwa dia sakit. Sehingga dia gak mau berobat. Apa yang dikatakan dia marah-marah, dia merasa puas kalau udah marah, dia bisa tidur tenang. Bayangkan loh, ada orang yang marah-marah begitu kuat, meracuni pasangan, dia malam bisa tidur. Orang yang normal kan gak begitu. Orang yang normal kita udah marah-marah, kita masih mikir perasaan orang. Jadi orang NPD gak peduli perasaan orang. Dia gak peduli perasaan istrinya kalau dia suaminya NPD.
Sebaliknya kalau istrinya NPD, dia nggak peduli suaminya itu udah tersakiti perasaannya, tertekan mental suaminya. Maka pasangan yang sehat jiwanya, dia yang berempati kepada yang sakit jiwa. Jadi bagaimana caranya? Kasihi dia dengan kasih Tuhan. Minta kekuatan Roh Kudus, berdoa. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Suamimu bisa berubah, istrimu bisa berubah. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Nah, kalau pacaran dia menang sendiri, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kalau ini sebaiknya jauh-jauhan putuskan. Jangan teruskan. Ya, jangan teruskan. Jadi seorang suami kalau dia NPD pasti nampak waktu pacaran. Terutama saat dia marah. Tapi kalau pacarannya mungkin cukup lama ya. Ya 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau dia pintar menutup-nutupin, pintar berdrama-drama. Orang NPD ini gitu juga, pintar menutup-nutupin, pintar main drama-dramaan. Tapi gak mungkin lah dia bisa drama-dramaan selama bertahun-tahun. Pasti akan kedapatan juga kalau intens pertemuan. Nah saudara, saya hanya katakan, kasihi dia. Pandangan Alkitab adalah mengasihi orang yang berdosa, mengasihi orang yang sakit mental. Bukan menghakimi, bukan langsung kita jauhin, apalagi itu kalau pasangan. Jaga jarak boleh, ada boundary, ada batas boleh. Supaya juga kita sehat, mental kita juga perlu disehatkan juga. Karena kalau terus menerima racun dia juga berat. Perlu ada batas yang bagus juga. Nah, yang kedua adalah memberi batasan-batasan yang jelas. Nah, khususnya bagi yang berpacaran, hati-hati kalau lihat dia gaya menang sendiri, egois, selalu dia menjadi pusat topik pembicaraan, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin diakuin, payah dikasih saran, kalau dikasih saran ngamuk, apalagi dikritik, pasti dia akan marah, kalau marah gak terkendali, kata-kata yang beracun. Kalau menurut saya, kalau dia gak bisa menata emosinya, jangan teruskan menikah. Karena pernikahan Kristen sekali sampai kematian memisahkan. Kan gak mungkin nanti dirimu akan dimaki dia selama hidupmu. Jadi kalau dia masih pacaran, sebagusnya jangan lanjut. Biar dulu dia berobat dan sembuh. Dalam Amsal 22 ayat 24 dikatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Jadi kalau dia marah-marah terus waktu pacaran, ya mau menang sendiri. Mana tahu cewek ini marah-marah terus, merajuk, marah, mau menang sendiri dia. Gak punya empati kepada cowoknya, lebih bagus. Stop, jangan teruskan. Pasti nanti akan sakit mentalmu menikahi orang seperti itu. Nah kalau itu adalah istrimu atau itu suamimu, maka tetap yang sehat, tetap menjaga sehat mentalnya. Olahraga, bernyanyi, me time. Jangan fokus kepada suami yang NPD. Ya istri boleh ke salon, berolahraga, bernyanyi. Bisa juga dia berkomunitas yang sehat. Dan bisa juga dia terlebih ya mendekatkan diri kepada Tuhan tadi. Supaya kuat. Jadi tetap ya pertemuan dengan pasangan ini diatur sedemikian rupa. Jangan lama-lama ngomong dulu. Dan kalau istrimu yang NPD, suami yang berempati. Jadi yang sehat berempati kepada orang NPD. Karena orang NPD tidak akan pernah berempati. Dia nggak peduli dengan perasaan pasangannya. Ya, ciri-ciri orang yang NPD adalah dia nggak peduli perasaan pasangannya. Udah dilukai dia yang selingkuh, dia yang ngamuk, dia yang marah. Nah ini orang NPD begitu. Kalau dia sudah selingkuh, dia yang mendrama-dramaan, pintar bohong-bohongan. Ketahuan dia yang marah sama istrinya. Nah orang NPD ini memang sangat beracun. Gak mudah, memang gak mudah. Kayak kalau pacaran saya bilang tadi putuskan. Kalau dalam pekerjaan jaga jarak sejauh-jauhnya lebih bagus juga boleh. Tapi kalau dia istrimu atau suamimu, ibu harus mengasihi dia dan berdoa. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan memulihkan sakit penyakit NPD. Yang ketiga, menyampaikan baik-baik hal yang kita rasa dia lakukan. Jadi kalau udah kata-kata dia sangat marah, suamimu karena NPD,
meracunimu, merendahkanmu, jangan jawab waktu itu ibu. Karena kalau ibu jawab waktu itu pasti dia akan lebih marah. Maka ibu berdoa, sabar, menunggu waktu yang tepat, lagi ketawa-ketawa, lagi enak. Sanjung dia, wah papa hebat, luar biasa, papa hebat, luar biasa, wah bisa membangun rumah, bisa membeli ini. Apa yang menjadi pencapaian dia, puji aja, dia senang, dia haus pujian. Tetapi setelah itu ibu sampaikan, nah setelah dia senang, iya Pak, tapi alangkah baiknya kalau bisa sampaikan kepada kami baik-baik kalau ada masalah. Ya, sampaikan kepada kami baik-baik kalau ada masalah, kepada mama, kepada anak-anak. Nah, lihat momennya pas. Sanjung dulu dia, terima dulu, puji dulu dia. Nah, orang NPD ini kan haus pujian, penyanjungan. Baru masuk harapan, sampaikan baik-baik. Karena kurang enak kalau papa marah-marah depan teman-temanku. Kalau papa marah-marah depan anak-anak, sampaikan baik-baik. Nanti dengan begitu dia pelan-pelan dia sadar, oh iya. Roh Kudus sanggup menyadarkan dia. Roh Kudus membuat dia insaf akan dosanya. Yang keempat, mempercayai kuasa doa. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau kita berdoa dengan keyakinan, dengan iman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa sembuhkan. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Ibu, berdoalah dengan iman, percaya Tuhan bisa memulihkan. Kalau suamimu NPD atau gangguan mental apapun, atau bipolar atau apapun itu, Tuhan sanggup sembuhkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak, kalau istrimu yang NPD mungkin kau rasa setelah diagnosa tegak oleh psikiater, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tolong, Tuhan berharap kepada Tuhan. Jangan putus asa. Yang sering saya jumpai adalah banyak orang hopeless, putus asa, gak mau lagi berjuang, tidak mau lagi berharap. Udah menganggap, udahlah beginilah pernikahan kami sampai mati. Kasihan Bapak seperti itu. Tuhan sanggup pulihkan pernikahanmu. Tuhan sanggup pulihkan pernikahanmu. Tuhan sanggup pulihkan pasanganmu, anak-anakmu. Ingat, kalau Bapak NPD, anakmu berpotensi NPD. Kalau mama ber-NPD, anak-anakmu bisa mengadopsi NPD-mu itu. Kena dia keturunan. Sembuhkan hatimu. Jangan mau menang sendiri. Saya percaya Tuhan Yesus sanggup menyelesaikannya. Percayalah kuasa doa. Yang kelima, membangun komunikasi yang baik. Kolose 4 ayat 6 dikatakan, dalam Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi kalau suamimu NPD, istri sabar. Tunggu waktu yang tepat. Pilih kata-katamu dengan kasih. Empati kepada suamimu. Sanjung dia suka disanjung. Puji apa yang menjadi pencapaian dia. Hargai. Di waktu yang tepat, sampaikan harapanmu baik-baik. Dengan intonasi ramah, habis berdoa, suasana yang tepat sampaikan kepada dia. Percayalah Tuhan sanggup memulihkan sakit penyakit apapun. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga tayang ini jadi berkat bagi saudara. Dan sekali lagi jangan cepat menghakimi pasangan NPD. Jangan cepat mengakui dirimu NPD. Ingat, NPD itu bisa terjadi karena keturunan dari bapak mama yang NPD. Dan bisa juga karena faktor lingkungan yang selalu memuji, menyanjung dia. Dan bisa juga karena masa kecilnya kurang pujian atau sebaliknya dia selalu dikritik, selalu disalahkan. Dan aku percaya kesembuhan luka batinmu akan menyembuhkan NPD itu. Ibu, kalau suamimu NPD, sabarlah. Tuhan sanggup memulihkannya. Tuhan sanggup mengubah suamimu. Mungkin suamimu menang sendiri. Suamimu yang berselingkuh tapi engkau yang disalahkan. Atau sebaliknya, istrimu yang NPD. Bapak percayalah, bagi Tuhan gak ada mustahil. Tuhan memberkati kita, jadilah berkat tayangan ini. Silakan share kepada banyak grup WA. Mana tahu ada orang-orang yang selalu menghadapi pasangan NPD, dia tertolong. Berkatilah mereka. Semoga tayangan ini jadi berkat bagi saudara. Kalau saudara mau renungan
saat teduh firman Tuhan setiap hari dari saya di 0811 63 73 47 0811 6373. Yang mau konseling chatting dulu karena waktu saya sangat padat. Sedapat-dapatnya saya upayakan membalasnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang mereka tuliskan di kolom-kolom ini, sakit penyakit yang ada, Tuhan Yesus yang menjawab setiap keluhan mereka yang ada di kolom-kolom yang mereka tuliskan. Kami berdoa kalau mereka punya pasangan NPD, kasih Tuhan sanggup memulihkan suami yang NPD. Kasih Tuhan sanggup memulihkan istri yang NPD. Kasih Tuhan sanggup memulihkan anak-anak yang NPD. Mungkin teman kerja kami, atasan kami, Tuhan sanggup pulihkan orang NPD. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka mungkin yang sedang berjuang dalam pemulihan pernikahan, pemulihan keluarga. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa terjadi. Tuhan berkati pemulihan demi pemulihan terjadi bagi banyak pernikahan dan bagi keluarga dan banyak anak-anak. Sehingga rumah tangga rukun damai. Rumah tangga yang seharmonis. Rumah tangga yang sehati, sepikir. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang berjuang kesembuhan fisik. Mungkin sakit kanker, sakit di tulang, saraf kejepit. Sakit di bagian organ, paru-paru, ginjal, jantung, pencernaan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Urapilah obat-obat mereka. Supaya menjadi kesembuhan bagi mereka. Menambah harapan dan semangat hidup mereka. Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang berharap perbaikan di keuangan. Usaha ekonomi mereka. Pekerjaan anak-anak mereka. Mereka sedang mengharapkan dapat jodoh juga, mendapatkan keturunan. Menjual rumah untuk mendapatkan keuangan yang cukup untuk menutupi hal-hal yang mereka perlukan. Tuhan tolong mereka. Apapun yang di kolom-kolom doa yang mereka tuliskan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan tutup ibadah ini, Tuhan memberkati kami. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di waktu yang akan datang.